Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilia Nugrasari. Saya merupakan mahasiswa IKIP Siliwangi Bandung kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 IKIP Siliwangi Bandung. Saya akan membagikan pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti PPG dalam jabatan IKIP Siliwangi Bandung. Lokasi pelaksanaan praktik baik ini di SMA Negeri 1 Losari, Kabupaten Cirebon. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan praktik baik ini adalah meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 10 dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah pada pembelajaran menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat. Peserta didik tidak memiliki minat belajar dan masih mengalami kesulitan pada pembelajaran menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat. Hal ini terlihat dari evaluasi yang diberikan terhadap peserta didik dan perolehan nilainya di bawah KKM. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Karena sebagian guru memiliki permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Dengan menerapkan model pembelajaran yang menarik dan inovatif seperti project based learning, praktik pembelajaran ini dapat meningkatkan minat belajar. Pembelajaran menjadi lebih berpusat pada peserta didik. Peserta didik lebih kritis menanggapi pemecahan masalah dan dapat membuat proyek hasil kelompok. Adapun peran dan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik dalam praktik pembelajaran ini adalah harus dapat meningkatkan minat belajar peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Sebagai guru harus bertanggung jawab dalam merancang perangkat pembelajaran, mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Menyiapkan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Tantangan untuk mencapai tujuan ini adalah: pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana metode ceramah masih mendominasi di kelas. 2. Guru masih kesulitan menemukan model, metode, dan media yang tepat. 3. Rendahnya keterampilan berbicara peserta didik saat mengemukakan kembali secara lisan materi yang telah dipahami. 4. Sebagian peserta didik kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan tidak dapat memecahkan permasalahan, tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, serta belum percaya diri saat presentasi. Siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik aksi satu ini, yaitu peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator, kepala sekolah, teman sejawat sebagai observer dan juga sebagai perekam proses pembelajaran, serta dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL. Aksi, langkah-langkah, dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut antara lain: pertama, berkaitan dengan pemilihan media pembelajaran yang inovatif. Strategi yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan media PowerPoint atau Canva, video,
LKPD, dan bahan ajar yang menarik. 2. Pemilihan model pembelajaran yang inovatif agar peserta didik dapat memecahkan permasalahan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Strategi yang dipilih adalah project-based learning berbantuan media audio visual. 3. Berkaitan dengan kesulitan belajar peserta didik, strategi yang dilakukan oleh guru agar meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan RPP dan lembar kerja atau LKPD yang berpusat pada peserta didik terkait kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Bagaimana prosesnya? Upaya yang saya lakukan yaitu pertama, menyusun desain pembelajaran. 2. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan meliputi RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. 3. Menyusun sintaks dari model pembelajaran yang diterapkan. Apa saja sumber daya atau materi yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi ini? Sumber daya yang dibutuhkan yaitu laptop, wifi, infocus, layar infocus, kamera handycam, handphone, mic clip-on, pelantang suara sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon peserta didik dari hasil angket yang diisi, 90% peserta didik merasa senang karena dalam kerja kelompok dapat lebih paham untuk memecahkan masalah pembelajaran. 2. Respon rekan sejawat sangat positif. Mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan karena berdampak pada minat belajar peserta didik. 3. Respon kepala sekolah sangat mendukung atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan karena peserta didik dapat terlibat aktif dan kegiatannya menyenangkan. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari penggunaan model PJBL berbantuan media audio visual yaitu Canva dan YouTube, kemampuan peserta didik dalam menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat meningkat. Terima kasih kepada IKIP Siliwangi Bandung kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 yang telah banyak memberikan bekal untuk diimplementasikan di sekolah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.